ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ولو كره الكافرون اللهم فصل على محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم يبعثون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Sidang Jumat rahimakumullah, salah satu cara mengkaji, memahami dan menganalisis syariat Islam berdasar tuntunan ilahi adalah berdialog, bertanya kepada yang tahu apabila kita tidak tahu. Hal itu tersurat di dalam firman-Nya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli dzikr. Dzikr itu mengandung arti ahli peringatan atau ahli Al-Quran atau ahli ilmu. In kuntum la ta'lamun, apabila kalian tidak tahu. Dan kalimat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun tercantum 2 kali di dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nahl ayat 43 dan surat Al-Anbiya ayat 7. Kalau surat An-Nahl bunyinya wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi di sini kalimatnya pakai min. Wa ma arsalna min qablika. Tapi kalau pada surat Al-Anbiya wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi ujungnya sama, awalnya sama, tapi di tengahnya ada min qablika. Kalau surat An-Nahl 43 dan qablaka pada surat Al-Anbiya ayat 7 tentu mempunyai makna yang sangat mendalam, yang perlu kita analisis, perlu kita pertanyakan kepada yang ahli. Yang menarik bagi saya adalah kelanjutan dari ayat tersebut. Kalau kelanjutan ayat 43 dari surat An-Nahl bunyinya bil bayyinat waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Keterangan-keterangan bayinat waz zubur dan kitab, wa anzalna ilaika dzikra, dan kami turunkan kepadamu ad-dzikra, yaitu peringatan, yaitu isinya Al-Quran. Litubayyina linnas, supaya engkau menjelaskan kepada manusia manuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka, wala'allahum yatafakkarun,
Mudah-mudahan mereka mau berpikir. Jadi kelanjutan dari surat An-Nahl ayat 44 berkaitan dengan aturan syariat. Karena di situ ditunjukkan bayinat, keterangan-keterangan yang jelas, dan dipahami juga mukjizat yang nampak. Waz-Zubur, kitab-kitab. Wa anzalna ilaika dzikra, dan kami turunkan Al-Qur'an. Tugas Nabi litubayyina linnas ma nuzila ilaihim, dan mengajak manusia la'allahum yatafakkarun. Jadi jelas kalau kelanjutan dari surat An-Nahl 43, yaitu An-Nahl 44-nya langsung berkaitan dengan hukum syariat, berkaitan dengan wahyu yang tugas Rasul menjelaskannya secara rinci dan mengajak umat agar mau berpikir. Tetapi berpikirnya tentang wahyu harus atas dasar bayinat waz-zubur. Beda dengan surat Al-Anbiya ayat 7. Ayat 8-nya tidak berkaitan langsung dengan wahyu. Kalau tadi dikatakan wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka ayat ke-8-nya wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am wa ma kanu khalidin. Tidak kami jadikan mereka itu sebagai jasad yang tidak makan, dan tidak kami jadikan manusia itu sebagai jasad yang kekal atau kebal. Jadi jelas ayat 8 ini tidak berkaitan langsung dengan hukum syariah, tapi hukum yang berkaitan dengan kehidupan manusia, kehidupan muamalat. Khususnya di sini menjelaskan tentang jasad, bahwa jasad manusia itu tidak ada yang kekal. Jasad manusia itu tidak ada yang kebal. Jasad manusia itu tidak ada yang tidak butuh makan. Pasti butuh makan, pasti butuh pemeliharaan. Maka jelas kalau kita perhatikan kedua ayat tersebut, yang harus kita diskusikan dengan para ahli dzikri atau ulama, ada yang berkaitan dengan urusan syariah, yaitu berdasar Quran dan Sunnah. Ada yang berkaitan dengan ilmiah, yaitu berdasar penelitian, berdasar pengkajian. Dan bagaimana sikap kita terhadap syariah harus merasa puas apa yang digambarkan oleh Rasul, karena Rasul itulah yang bertanggung jawab litubayyina linnas. Jadi apa yang dipraktekkan Rasul itulah yang kita praktekkan, itulah yang kita laksanakan. Tidak ada rekayasa, walaupun kita berpikir, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Apa yang dipraktekkan, apa yang dicontohkan oleh Rasul, itulah yang kita ikuti. Salah satu contoh di dalam ibadah sholat umpamanya, kalau kita ditanya sholat seperti apa yang paling afdol, maka Ibnu Abbas pernah bertanya kepada Rasul, ayyus sholah afdol, sholat seperti apa yang paling afdol? Maka Rasul menjawab, tulul qiyam, lama berdiri. Tapi kenapa ada yang lama sujud sekarang ini? Apalagi sujud terakhir panjang terus.
Tidak ada sumbernya. Yang ada sumbernya tulul qiyam, berdiri lama. Tidak ada yang tulus sujud. Jadi pikiran kita kalau urusan syariah, urusan hukum Rasul, teksnya harus ada dari Al-Quran atau dari hadis. Beda lagi berkaitan dengan urusan ilmiah. Kalau urusan ilmiah, hasil penelitian, hasil kajian. Jadi kalau kita sekarang memakai masker ibadah sholat, dijarangkan di dalam pelaksanaan ibadah sholat karena kaitan dengan ilmiah, kaitan dengan pengkajian. Karena memang tidak ada manusia yang kekal dan kebal jasadnya. Jadi jangan abong-abong kita merasa sehat ditantang penyakit corona itu. Itu harus berdasar ulama yang mengkaji ilmiah. Jadi yakinkan kita di dalam praktek ke masjid memakai masker, jarangkan bawa sajadah masing-masing. Itu latar belakangnya melaksanakan perintah ulama dalam bidang ilmiah. Karena apa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam diajarkan oleh Al-Qur'an yang menjadi pedoman hidup kita adalah Al-Quran dan Sunnah sebagai syariah, tenaga ahlinya ulama di bidang syariah, dan yang kedua adalah yang berkaitan dengan hasil kajian ilmiah, maka ulamanya ulama di bidang ilmiah. Dan kita juga ternyata jelas kemarin saja sampai jam 12 kemarin corona di Indonesia yang terpapar sebanyak 2.657 dan Jawa Barat itu 962. Bagaimana cara mengatasinya? Kita kaji, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, kepada yang tahu di bidang hal itu. Karena ada ulama bidang syariah, ada ulama bidang ilmiah. Ghafarallahu li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum ta'lamun. Sidang Jumat rahimakumullah, untuk memahami al-Islam banyaklah berdiskusi, berdialog, bertanya kepada ahli. Yang ditanya ada dua macam ulama, yaitu ulama syariah yang mengkaji Al-Quran dan Sunnah, dan ulama ilmiah yang senantiasa meneliti dalam bidang keduniaan. Rasulullah SAW, kata Anas bin Malik, pernah mendengar suara, yaitu suara rame di atas pohon. Maka Rasulullah SAW bertanya, ma hadza, apa ini? Maka sahabat menjawab, yaitu yulaqihunan nakhla, mereka menyetek korma untuk mengawinkannya. Maka kata Rasulullah SAW, coba kalian tinggalkan menyetek korma itu. Apa benar tidak bagus? Maka para sahabat itu tidak menyeteknya, dan ternyata buahnya
jelek, buahnya buruk. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, seperti engkau sarankan, kami tidak melakukan penyetekan kurma, tidak mengawinkan kurma itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana syai'un min amri dunyakum fa antum a'lamu bihi. Fa idza kana min amri dinikum fa ilayya." Oleh karena itu, apabila urusan kehidupan duniawi, urusan ilmiah, urusan jasad, urusan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan kepentingan fisik, kalian harus lebih tahu dariku. Tapi urusan agama, fa idza kana min amri dinikum fa ilayya. Urusan agama, urusan syariah itu adalah tanggung jawabku. Demikian sidang Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang benar-benar ahli, baik di dalam ilmu syariah maupun dalam bidang ilmiah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.